Ya, itu bukan rumahnya. Ya kalau rumahnya dia nyapu ya, banyak yang rumahnya sendiri nggak disapu. Ini bukan rumahnya, ini kos-kosan, tapi dia yang nyapu. Padahal ada anak kosnya yang teman-teman kosnya banyak, dia yang nyapu. Itu terpesona, gitu ya, pada pandangan pertama, gitu ya, kira-kira. Ya. Kedua, masakannya enak, gitu ya. Jadi ada alasan. Gitu. Nah, tentu yang penting juga wajahnya cocok. Ya betul bapak-bapak ya. Dulu waktu lihat ibu, lihat wajah juga ya Pak ya. Cocok, oh ya cocok. Ya, kalau nggak cocok nggak bisa, betul ya. Ibu juga dilihat wajahnya, oh ya cocok, gitu ya, betul ya. Jadi wajah cocok, rajin, ya rata. Terus itu masakannya enak. Waduh, 3 ini yang bikin saya. Betul. Makanya di sini adik-adik yang perempuan yang belum menikah ya, rajin, gitu ya. Nah, kamu mencintai istrimu ada alasan. Ya Tuhan, ada alasan. Aku mencintai kamu tidak ada alasan. Kamu masih berdosa, kamu masih kotor, kamu masih sampah, aku udah mencintai kamu. Iya Tuhan, kau baik sekarang, kau luar biasa. Dan yang bikin saya terkejut adalah ketika dia bilang begini, kamu mencintai istrimu, kan kalian harus saling mencintai. Ya. Waktu pacaran saya ngomong, aku cinta kamu, kamu cinta aku enggak. Sampai mau nikah juga begitu. Tak pastikan, aku cinta kamu, kamu cinta. Dipaksain, kita nggak boleh jalan bareng menikah, nggak mencintai. Kalau kamu ada laki-laki lain, kamu lebih suka, nggak apa-apa. Aku nggak marah. Ya, kita nggak perlu paksain sebelumnya. Aku cinta, kamu cinta nggak? Aku tresno kowe tresno orang. Wo, ini ayo, gitu ya. Betul ya, Bapak Ibu ya? Yeah. Kalau nggak sama-sama mencintai nggak bisa jalan. Tapi Tuhan bilang begini, aku mencintai kamu, tapi aku tidak menuntut kamu mencintai aku. Itu baru bulan lalu, dan itu menggetarkan saya, itu mengagetkan saya. Itu seperti shocking, sangat mengejutkan. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup, saya seperti disadarkan, iya ya. Dia nggak punya alasan untuk mencintai kita. Kita jahat, kita kotor, kita sampah. Tidak ada alasan dia mencintai kita. Dia dalam kemuliaannya. Filipi 2 berkata, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, bahkan matinya di kayu salib. Untuk apa? Untuk mencintai tanpa alasan, untuk mencintai orang yang mencambuk dia, untuk mencintai orang yang mengolok-olok dia, untuk mencintai orang yang memfitnah dia, untuk mencintai orang yang menyalibkan dia. Dia datang, dia mencintai tanpa alasan. Dia masih bilang, aku mencintai kamu, tapi aku tidak menuntut cinta. Itu seperti mengagetkan buat saya. Makanya Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Yohanes 3:16 keluar dari penginjilan Tuhan Yesus, dan saya pikir ini adalah salah satu penginjilan terbesar. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada seorang yang bukan hanya seorang ahli Taurat, yang ngerti Taurat, ya, namanya Nikodemus. Nah, kalau Nikodemus ada di sini, saya nggak berani khotbah. Ya, saya tak duduk aja. Silakan Pak Nikodemus yang khotbah. Dia ahli Taurat. Dia bukan hanya ahli Taurat, dia juga Farisi. Dia bukan hanya ahli Taurat dan Farisi. Dia masuk dalam salah satu imam kepala. Oh, ini orang udah tinggi sekali. Dia punya chance, punya kesempatan satu ketika bisa menjadi imam besar, karena dia udah salah satu imam kepala. Tapi tiba-tiba satu malam dia mengunjuk, diam-diam datang pada Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Dan
disitulah keluar Yohanes 3 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, Tuhan Yesus injili Nikodemus. Dan Tuhan bilang, aku mencintai kamu, tapi aku tak menuntut kamu mencintai aku. Saya pikir, wah, iya ya. Iya ya. Hanya dengan percaya saja aku sudah diselamatkan. Hanya dengan percaya saja kita sudah dianggap keluarganya Dia. Hanya dengan percaya kita sudah dimasukkan ke kerajaan surga. Satu ketika di satu kanan kita kirinya Tuhan Yesus di kayu salib, salah satu berkata, Guru, ingat Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Ini orang, ini penyamun, ini dosanya luar biasa sampai disalib. Tapi dia cuma ngomong, Tuhan ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Cuma ngomong begitu. Gak pakai lama, Tuhan Yesus langsung ngomong, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya dengan percaya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa dan percaya. Saya pikir, wow, Tuhan hebat ya kasihnya Tuhan itu. Tanpa alasan. Dan dia tidak menuntut kita untuk mencintai, hanya percaya saja. Tapi kita, saya tahu bahwa hanya dengan percaya saja sudah diselamatkan. Tapi saya nggak mau berhenti hanya pada percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga begitu. Amin. Amin. Kita tahu bahwa hanya dengan percaya kita sudah diselamatkan, dianggap keluarganya, dijadikan anaknya, masuk dalam kerajaan. Tapi kita mau titik percaya. Kita juga nggak mau berhenti pada titik berharap kepada Dia. Bilang tinggal ketiga hal ini, iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kita mau terus melangkah, betul? Kita mau terus melangkah kepada apa? Kepada kasih menjadi mempelai. Amin. Kita tahu dengan percaya kita sudah diselamatkan. Dengan berharap aja kita sudah diselamatkan. Tapi kita mau melangkah kepada kasih menjadi mempelai. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, saya mau jadi mempelai Kristus. Amin. Saya mau menjadi mempelai Kristus. Kita 2 bulan lalu memperingati sebuah peristiwa yang penting dalam kekristenan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Itu nyambung. Ada Natal, Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Tuhan Yesus bilang, adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Nah, kenapa 2 peristiwa ini penting? Pada waktu dia mau naik, Yohanes 14 bilang begini. Ayat 1 mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Gak cukup dia meninggalkan kemuliaannya, datang untuk kita orang-orang jahat yang menganiaya dia. Gak cukup dia mati. Di sana dia dipuja, dimuliakan, di sini dia dihina, diolok-olok. Sudah berbuat baik, sudah nolong orang, sudah menyembuhkan orang sakit, masih diolok-olok, masih disalibkan. Gak cukup sampai di situ, selesai dia mati, dia bangkit, dia masih bilang, aku mau naik. Untuk apa? Menyediakan tempat. Saya pikir ini tak masuk akal. Surga itu tidak bisa
jadi orang terkaya di dunia, dia nggak bisa beli tanah di surga dan dijual. Nggak bisa ditukar dengan apapun, tetapi hanya dengan kasih karunia melalui iman. Percaya Tuhan kasih. Aku kesana menyediakan tempat bagimu. Waktu Tuhan jelaskan ini sama saya wah, Tuhan hebat kasihnya, lengkap paket keselamatan itu. Dia tahu tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Aku curahkan darah. Darah harus dengan darah yang kudus dan tidak bercacat bercela. Hanya bisa darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Dia tahu dan dia lakukan itu. Paket keselamatan lengkap. Sudah selesai, aku pergi ke sana menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah siap, aku akan. Jadi kalau Tuhan mau datang itu berita gembira. Amin. Artinya apa? Tempatnya sudah siap. Ya. Sekarang belum siap. Nanti kalau Tuhan datang tempatnya siap. Kita mati sudah siap belum? Belum. Ya. Tempatnya siap kalau Tuhan datang. Ini 214. Kita mati kemana dulu? Ke Firdaus. Itu tadi yang penjahat. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Wahyu 13. Berbahagialah orang yang mati sejak saat ini. Dia beristirahat dari segala jerih. Nah, istirahat di Firdaus. Tempatnya siap kapan? Tuhan datang. Yerusalem baru. Waktu itu saya berpikir, tempat seperti apa Tuhan yang kau sediakan? Saya bayangin di dunia ini manusia ada miliaran. Ya sekarang kalau tidak salah 7 miliar. Belum zamannya nenek moyang kita, kakek, buyut, cicit kita ya. Waduh, puluhan miliar manusia yang pernah hidup. Kalau yang diselamatkan 0,1% aja, ya saya mikir, waduh, gimana Tuhan nyiapin tempatnya? Tempat sebesar apa ya? 70 juta orang. Gimana? Misalkan loh ini huruf angka puluhan juta atau ratusan juta orang diselamatkan. Gimana tempatnya? Saya mikir mungkin petak-petak kecil-kecil kamar 2x2 gitu ya. Bangun pagi melek, buka pintu ketemu Bapak Gembala. Shalom di depan. Ya, pemain musik, pemain pujian, single Bapak Ibu ya. Shalom mau dua datang gitu ya. Saya mikir dulu anak kecil waktu saya masih SMP SMA, saya mikir begitu. Ya, mungkin ya Tuhan siapkan gitu ya mobil apartemen banyak dempet-dempetan kecil-kecil gitu ya, puluhan juta. Tapi suatu ketika Tuhan ajar saya ayat ini. Dan di dalam New King James Version dikatakan dengan kata-kata in my father house there are many mansions. Itu ayatnya. In my father house there are many mansions. Saya waktu itu googling apa sih mansion. Kalau kita googling hari ini, mansion itu banyak, perumahan-perumahan nggak usah gede, kecil-kecil, Puri Mansion, Grand Mansion, itu perumahan ya, pokoknya perumahan bisa pakai nama mansion bebas. Tapi waktu saya diajar Tuhan dulu kira-kira 10-15 tahun yang lalu, gak ada. Ketika saya ketik googling mansion, itu yang keluar itu rumah gede-gede ya, bersaing dengan castle, istana, puri. Ini rumahnya bangsawan kaya-kaya, tanahnya ribuan hektar, 5.000, meter, 5.000, 10.000, 20.000, itu baru bisa dibilang mansion. Kamarnya 10, 20, 30, ada kolam renang, sauna, ya pokoknya gede, ada halamannya. Itu baru bisa disebut mansion. Saya Tuhan mosok sih. Benar tak Tuhan? Engkau menyediakan tempat yang sebegitunya ya. Kamu gak percaya? Kamu pikir aku datang ke dunia mati terus cuma bawa kamu ke sana kasih tempat jelek? Sorry. Sebutkan orang paling kaya di dunia. Waktu itu Bill Gates. Bill Gates Tuhan. Menurut kamu Bill Gates rumahnya gimana? Wah, ya gede Tuhan. Terus kalau Bill Gates selamat, mosok di surga rumahnya lebih jelek. Seberapapun manusia bisa bangun rumahnya bagus di sini, aku sediakan tempat jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Makanya Wahyu pasal 21, ketika Yohanes di Pulau Patmos melihat, dia kagum. Dia lihat
fondasinya, dindingnya batu-batu permata. Yohanes gak bisa mengerti waktu itu. Kok ada ya kota yang berkilau-kilau gitu? Dia gak bisa menerjemahkan dengan cuma berkilau-kilau, udah pokoknya mulia. Hari ini kita juga belum bisa tahu. Kita hanya bisa bayangin secara nalar manusia. Nanti kita akan lihat kemuliaan yang sesungguhnya dari kemuliaan surga. Ya, dengan tubuh yang baru, kita baru bisa ngerti kalau hari ini masih ada air mata. Hari ini masih ada duka cita. Hari ini masih ada sakit penyakit. Tapi di sana sudah tidak ada. Amin. Kita mau bahagia apapun di sini masih ada air mata. Kita mau kaya sukses apapun hari ini masih ada kepikiran. Ya. Tapi di sana udah kita nggak bisa lihat. Nah itu Tuhan sediakan tempat yang istimewa. Jadi dia bilang, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ini bukan main-main, tempat spesial. Katakan 1, 2, 3, spesial. Spesial. Khusus, istimewa. Nah karena itulah kemudian setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Kenapa? Ini penting, Pak. Ketika dia sudah siapkan tempat yang sangat spesial buat kita, ini penting. Dia juga harus memastikan kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita juga harus memastikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang spesial juga. Amen. Yang layak untuk menempati tempat yang spesial itu. Kita nggak boleh sembarangan. Ingat satu perumpamaan Tuhan Yesus bilang ada Tuhan mengadakan pesta, hamba-hambanya disuruh, ya pesta diadakan, diundang. Wah, hamba-hambanya balik. Tuhan yang satu bilang baru beli tanah nggak bisa datang, yang satu bilang baru menikah nggak bisa datang, berbagai alasan. Tuhan bilang, oke, pergi ke lorong-lorong, ke gang-gang, kampung-kampung. Setiap orang yang kamu temui undang ke pesta. Ya, datanglah orang-orang. Ya, ada yang nggak siap. Siapkah kita untuk tempat yang mulia itu? Dia sediakan tempat istimewa, kita mesti siap. Ada yang nggak siap, ada yang bilang aku masih baru beli tanah, aku masih baru menikah, nggak siap. Dikasih tempat istimewa, nggak siap. Pergi ke orang-orang, datang mereka. Tapi juga nggak siap. Ada satu ketika pesta dimulai yang tidak berpakaian pesta, Tuhan marah sekali. Pakai, usir. Kamu ke pesta tidak menggunakan pakaian pesta, tidak layak, tidak siap. Tuhan sediakan tempat yang spesial buat kita. Kita mesti pastikan juga bahwa kita menjadi pribadi yang spesial, merespon. Amin. Merespon. Pertama iman kita, percaya kita. Makanya kalau kita berkata pada waktu kedatangan Tuhan tanya, adakah iman di bumi? Ada iman, kau masuk ke sana. Ya puji Tuhan, hari ini semua beriman. Amin. Amin. Walaupun gerimis, saya tahu tadi gerimis hujan datang semua. Ya puji Tuhan. Saya lihat wah. Saudara-saudara kita juga yang beribadah hari ini, saya lihat mereka di luar tempat ibadah, duduk di pinggir jalan, begitu luar biasa. Hujan, mereka tetap di sana beribadah luar biasa. Ya, Bapak Ibu juga sama. Ya, hujan datang, engkau punya iman, betul? Amin. Apakah iman kita sudah spesial? Nah, untuk menjadi kita pribadi yang spesial, saya minta waktu 15 menit lagi, boleh? Boleh ya, supaya tuntas ya. Saya tidak baca Alkitabnya satu-satu supaya nututin, oke? Kita harus spesial, tempat itu spesial. Kita jangan sembarangan. Tempat itu nanti bukan untuk orang yang sembarangan. Ya. Apakah betul kita udah percaya dia dengan benar, beriman dengan benar? Dan bukan hanya percaya, kita mau berharap hanya kepada dia, bukan kepada yang lain. Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan
diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita juga harus benar, bukan hanya iman. Kita mau berharap hanya kepada Dia, kasih kita kepada Dia. Nah, 3 hal sederhana saja. Tuhan sudah siapkan tempatnya, sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Kita harus siap. Nah, kita siapnya bagaimana? Sederhana saja. Catat 3 hal ini, penting sekali. Matius pasal 24 dan 25. Di situ ada perumpamaan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Amin. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Untuk menyambut kedatanganku, kamu siap. Persiapannya gimana? Ini. Ya, Matius 24, 25. Ada banyak perikop. Matius 24 ayat 1, khotbah tentang akhir zaman. Ayat 1, bait Allah akan diruntuhkan, itu perikopnya. Perikop kedua, ayat yang ke-37, permulaan penderitaan. Terus habis itu siksaan yang berat dan Mesias palsu. Kemudian ada perikop lagi kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, kedatangan Tuhan kita mesti belajar tentang pohon ara. Oke, kita nggak bahas itu. Kemudian masuk perikop lagi, nasihat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nah, ini loh, Tuhan mau datang, kita berjaga-jaga. Nggak peduli nanti mungkin Tuhan yang datang duluan atau kita yang pulang duluan. Nah, bisa dulu ya, kita mati duluan, kita balik duluan, atau kita nggak mati, Tuhan yang datang duluan. Terserah. Tapi kita mesti siap ini, berjaga-jaga. Berjaga-jaga gimana? Kita mau dapat tempat spesial nih. Kita akan mendapat tempat spesial, kita mesti siap. 3 hal berjaga-jaga. Yang pertama adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kemudian masuk Matius pasal 25, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kemudian masuk Matius pasal 25 ayat yang ke-14, perumpamaan tentang talenta. 3 hal ini. Yang pertama, hamba yang jahat dan hamba yang setia. Yang jahat ketika tuannya pergi, Alkitab berkata, dia berpikir tuannya tidak datang, dan dia berpikir mungkin tuanku tidak akan datang lagi. Tidak datang lagi. Dan kemudian Alkitab berkata, dia mulai makan, minum, berpesta pora, dan memukul hamba-hamba yang lain. Adalah jaga kekudusan. Yang jahat tidak menjaga kekudusan. Dia sudah berpikir Tuhanku gak datang ini. Terus kalau surga, nah ada surga, Tuhan gak datang. Dia mulai hidup dengan cara yang duniawi. Dia mulai kembali masuk dalam kehidupan duniawi. Dia mulai makan, minum, berfoya-foya, berpesta pora, dan memukul. Pertama, jaga kekudusan. Yang kedua, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh. 10, 5 bijak, 5 bodoh. Sama-sama membawa pelita, sama-sama menantikan Tuhan. Kalau yang tadi yang hamba mulai tidak percaya tuannya datang, wes kalau surga, wes hidup dinikmati, tidak ada surga, Tuhan tidak datang. Itulah hamba yang jahat. Yang kedua, percaya Tuhan akan datang, ada surga. Mereka sama-sama berjaga-jaga. Mereka juga sama-sama bawa pelita. Apa itu firman Tuhan? Firman-Mu pelita bagi kakiku terang. Nah, sama seperti kita pagi ini, kita belajar firman Tuhan. Di rumah juga kita mendengar, membaca firman Tuhan. Firman penting. Tetapi ada juga yang kita gak boleh kesampingkan. Yang bijaksana dikatakan membawa persediaan minyak cukup, tapi yang bodoh tidak. Sehingga pada waktu mereka ketiduran dan kemudian sang mempelai datang, mereka bangun, yang bodoh bingung, minyaknya habis. Minta sama yang membawa minyak banyak, yang bijaksana, kasih dong aku minyak. Yang bijaksana bilang, jangan, beli saja, jangan minta, nanti buat kami juga habis. Jadi bukan hanya firman yang harus kita siapkan dalam hidup kita, tapi juga persekutuan dengan Dia, persekutuan dengan Roh Kudus, penyembahan kita. Amin. Kita disediakan tempat yang istimewa, Pak. Tempat yang gak ada tandingannya, Bu. Mari kita jaga kekudusan supaya kita layak di sana. Yang kedua, di sana adalah tempat menyembah, tempat
Tuhan, kita juga harus mulai belajar menjadi penyembah yang bersekutu, hidup dalam keintiman dengan Dia. Ya, kita puji Tuhan, kita hidup di Indonesia ini Pancasila luar biasa. Ada 5 agama, betul ya? Dan kita bisa belajar dari agama-agama saudara-saudara kita. Mereka begitu tekun, khusyuk beribadah, betul? Ya, puji Tuhan, khusyuk beribadah. Bagaimana dengan kita? Ya. Mereka punya jam-jam ibadah. Ya, masih pagi mereka udah berdoa, menyembah Allah. Wow, luar biasa. Itu satu sisi menjadi kebahagiaan loh buat kita. Kenapa? Kita juga dibangunkan. Waktunya menyembah Tuhan. Itu loh, ada saudara-saudara kita yang juga menyembah Tuhan. Mereka menyembah. Bagaimana kita? Kita mulai bernyanyi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Betul? Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Amin. Kita udah dapat kasih, kita sudah dikasihi dengan cara yang dahsyat. Kita disediakan tempat yang istimewa. Mari respon. Amin. Amin. Kita belajar dari saudara-saudara kita agama-agama lain. Mereka menyembah Allah dengan luar biasa. Amin. Bagaimana hari-hari kita? Sudahkah kita? Inilah yang ku renungkan. Betul? Ada keintiman dengan Tuhan? Ketika engkau ada masalah, ada persoalan, siapa yang kau cari? Harusnya, Tuhan, aku sakit Tuhan, gak enak Tuhan, aku sedih Tuhan, aku takut Tuhan. Keintiman dengan Dia. Jangan cari yang lain dulu. Ketika aku bersuka cita, Tuhan, terima kasih, aku senang. Ini mujizat luar biasa. Keintiman dengan Dia. Minyak persekutuan dengan Roh Kudus harus dibawa. Bukan hanya firman. Firman penting, harus punya. Yang bodoh punya, yang bijaksana punya. Tapi tanpa minyak yang cukup, firman bisa menjadi tidak hidup. Hanya sekedar logos. Dengan minyak, firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa hafal firman Tuhan. Kita bisa tahu semua firman Tuhan. Tapi tanpa minyak, tanpa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus bilang, adalah lebih baik untuk aku naik kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menyertai kamu. Amin. Dia akan mengajar, mengingatkan kamu. Ketika kamu susah, Dia akan menghibur kamu. Ketika kamu lemah, Dia akan menguatkan kamu. Amin. Dia akan mengurapi kamu. Dia akan memperlengkapi gereja. Ada buah-buah roh, ada karunia-karunia roh. Untuk apa? Untuk kita intim bersekutu dengan Dia dan siap masuk ke tempat yang mulia itu. Disiapkan tempatnya dan Dia bilang, tunggu sampai kamu terima kuasa dari tempat maha tinggi. Kita juga harus diproses, disiapkan supaya menjadi pribadi yang istimewa, sehingga nanti di sana ketika Tuhan melihat kita dilihat layak. Yang ketiga adalah perumpamaan talenta. Bekerja dengan dia. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang satu mengecewakan. Bapak Ibu, jadilah pribadi yang rajin. Jadilah pribadi yang rajin. Jadi
Jadilah pribadi yang tangguh dalam pekerjaanmu. Jadilah pribadi yang tangguh dalam pelayananmu. Jadilah pribadi yang tangguh dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Di sekolah, di kantor, di tempat-tempat kerja, tempat-tempat pelayanan. Jadi pribadi yang tangguh, istimewa. Bangun pekerjaanmu dengan kualitas emas. Amin. 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 Dengan kualitas emas, jangan dengan jerami. Paulus bilang begini, dasar segala sesuatu adalah Kristus, batu penjuru. Entah orang membangunnya di atas kayu atau jerami, satu ketika pekerjaan semua orang akan terlihat, karena satu ketika akan melewat api. Kalau dari kayu, jerami akan habis, hangus. Tapi kalau dari emas akan semakin murni, keluar sebagai emas murni. Talenta, bekerja, tangguh, giat dengan kualitas emas. Gak mudah, tidak mudah, tantangan banyak. Tapi sudahkah kita tangguh melakukan pekerjaan kita dengan kualitas emas? Pribadi-pribadi ini, makanya waktu saya pertama lihat istri saya, nyaponi lantari kos-kosan, sampai hari ini saya sudah izin sama istri saya, wes berkatnya Tuhan udah luar biasa, kita gak bisa habisin, aku tak pelayanan, pamit gitu ya. Jadi saya kalau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, saya banyak di luar kota, keliling mulai Tuban sampai Banyuwangi. Kerjaan istri saya, ya wah luar biasa. Ya kalau kerja itu ya sampai malam, sampai jam 12 malam itu masih kerja. Hari ini dia lebih menguasai pekerjaan daripada saya. Rajin sekali, tangguh sekali, ya, dan merelakan saya. Ya, aku tak pelayanan. Ya, Tuhan sudah sangat baik sama kita. Tuhan begitu baik. Waktunya kita berikan, merespon, mengasihi Dia. Capek. Saya masih sakit, saya tempoh hari sakit lambung, sampai hari ini masih gak enak. Kemarin nyetir juga masih gak enak. Tapi puji Tuhan, ketemu Bapak Ibu sukacita. Amin. Ya, capek, sakit. Ya, saya sampai harus minum obat lagi kemarin gitu. Capek Tuhan, sakit Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, tangguh, harus tangguh. Ya. 3 hal ini, jaga kekudusan, masuk sama harus kudus, pakaian harus layak. Yang kedua, minyak, persekutuan dengan Dia, penyembahan, doa, bukan hanya firman, tapi juga persekutuan dalam penyembahan dan doa. Dan yang ketiga, tangguh dalam pekerjaan, kualitas emas dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan akan sukacita melihat bahwa Yerusalem baru, kota yang kudus itu, tempat yang mulia itu diisi oleh Bapak Ibu semua, orang-orang yang istimewa. Amin. Dia gak akan kecewa nanti, gak ada ceritanya nanti siapa itu kok pakaiannya gak layak, gak ada, karena Bapak Ibu semua layak dan istimewa di sana. Amin. Wahyu 3 ayat 21, ayat penutup. Izin 5 menit lagi Pak, gak apa-apa ya. Maaf, ini lain kali gak diundang saya ini. Lama sekali ngomongnya ya. Wahyu 3 ya. Bisa ditampilkan? Oh, udah bisa. Oke, kita baca ya. Bisa sekali. Wahyu 3 ayat 14 mulai, ini agak banyak tapi ini ayat terakhir. Benar, ayat terakhir ya. Wahyu 3 ayat 14, Bapak Ibu baca ya bersama-sama saya ya. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 3 hal. Ya. Jadi sama di sorga, sama kepada Laodikia Tuhan peringatkan, kamu suam-suam kuku, jangan suam-suam kuku, nanti tak muntahkan. Bagaimana supaya kita tidak suam-suam kuku? Bersekutu dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan membuat kita bernyala-nyala. Amin. Amin. Ketika bersekutu dengan Dia, maka roh kita akan bernyala-nyala dan kita bisa nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Sambut Dia, terima Dia. Roh Kudus turun untuk membuat kita tidak suam-suam. Kemudian dia bilang, kamu pikir kamu kaya? Jadi jemaat Laodikia sudah merasa nyaman, sudah diselamatkan, dikasihi sukacita, dan tinggal di zona nyaman. Tapi Tuhan bilang, kamu melarat malah miskin yang pertama. Kemudian yang kedua buta, yang ketiga telanjang. Ini jemaat Laodikia. 3 hal ini, malah miskin. Karena itu bilang apa? Emas tadi, perumpamaan talenta. Beli emas daripadaku, supaya kamu benar-benar kaya. Jangan tinggal di zona nyaman. Beli emas, tangguh, giat dalam segala aktivitas, kantor, pekerjaan, pelayanan. Yang kedua, beli pakaian putih. Tadi perumpamaan tentang hamba, kekudusan, jaga. Beli pakaian putih supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Dan yang ketiga, beli minyak untuk melumas matamu. Itu tadi, gadis yang bijaksana, minyak supaya kamu dapat melihat. 3 hal ini Tuhan bilang, beli. Lanjut lagi, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ini yang bagus sekali ya, penting sekali, kita baca sama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia bilang aku akan masuk, aku akan mengetok. Kalau membuka pintu, aku akan masuk. Siapa yang masuk? Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipersiapkan menjadi pribadi yang layak, yang istimewa untuk masuk ke dalam tempat yang dia siapkan itu? Roh Kudus turun. Roh Kudus akan tetap membuat kita semangat, tidak suam-suam kuku. Amin. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk membeli emas, untuk membeli pakaian putih, untuk membeli minyak. 3 hal tadi, jaga kekudusan, jaga persekutuan, bekerja dengan kualitas emas. Caranya mudah sekali. Tuhan Yesus janjikan Roh Kudus. Bahkan dia bilang, kalau Bapa yang di dunia tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga, dia akan mengaruniakan Roh Kudus. Itu janjinya. Makanya dia bilang, terima Roh Kudus bukan masalah sulit, jangan dipikir sulit. Dia mengetok, tunggu. Roh Kudus mengetok. Tunggu di mana? Bisa di gereja, bisa di rumah. Ya, waktu itu Tuhan bilang, tunggu di mana? Di rumah. Di loteng rumah. Ya, tidak harus di gereja, bisa di gereja atau terima Roh Kudus, bisa di rumah, bisa di mana aja. Tapi yang penting engkau harus dengar momen ketika dia mengetok. Ketika dia mengetok, pastikan engkau membuka pintu hati, dia akan masuk. Dan saya percaya semua sudah terima Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, tinggal masalahnya, apakah hidup kita dipenuhi setiap hari? Dia masuk, itu sudah masuk. Ya, kau terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, sudah masuk. Yang lalu-lalu, ada yang belum mungkin. Nanti kita bisa doakan kalau belum. Bapak Gembala satu ketika bisa mendoakan. Masuk sudah pernah, tapi setiap hari engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus, berjalan bersama Dia. Membuka pintu, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan Dia, dan Dia dengan aku. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, kita bersekutu dengan Dia. Dalam sukacita kita, dalam kita juga bersekutu dengan Dia. Dalam segala hal,
kita berbicara kepada Dia. Apa yang menjadi isi hati kita, jadi keinginan kita, apa yang jadi ketakutan kita, apa yang jadi penderitaan kita. Dia akan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Nah ini Wahyu 3 ayat 21. Baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow. Dia bukan hanya menyediakan tempat di sana, dia bukan hanya menyediakan mansion, rumah yang indah buat setiap kita pribadi, tapi dia juga janjikan ini. Barang siapa menang, barang siapa tidak suam-suam kuku, barang siapa yang membeli emas daripadaku, barang siapa membeli pakaian putih daripadaku, barang siapa membeli minyak daripadaku, barang siapa membuka pintu hatinya, Roh Kudus masuk, berjalan bersama-sama, makan bersama-sama. Barang siapa menang, akan kududukkan di tahtaku, sama seperti aku telah menang, duduk di tahta Bapa bersama dengan Bapa. Wow, saya pikir Tuhan hebat ya. Kami di surga tidak keleleran, Pak. Amin. Engkau dan saya, Tuhan bukan hanya kasih rumah yang indah, tapi barang siapa yang menang, didudukkan. Ini janji di tahta Bapa. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus. Kita bisa didudukkan di sana. Tempat yang mulia Tuhan sediakan bagi orang yang istimewa. Amen. Siapa yang istimewa? Kok ada yang katakan? Amin. Kita istimewa. Amin. Amin. Beli emas, beli minyak, beli pakaian putih, jaga kekudusan, jaga persekutuan, bekerja dengan kualitas emas. Kita menjadi pribadi yang masuk dalam tempatnya. Matius 25 tadi ditutup dengan kasih, tambahkan kasih ya. Perumpamaan yang terakhir dalam Matius 25, pembagian terakhir, domba kambing, yang domba mengasihi. Pada waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakai, aku lapar, kamu kasih aku makan, aku sakit, kamu mengunjungi aku. Amin. Ketika kamu melakukan untuk saudara-saudaramu yang lemah, kamu melakukannya untuk aku. Tambah kasih ya Bapak, kau menjadi pribadi yang istimewa, layak masuk tempat yang istimewa. Mari kita tundukkan kepala. Kerajaanmu datanglah,